warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Apa kabar hari ini? Baik, Bu. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, ketua kelas silakan pimpin doa. Doa dimulai. Doa selesai. Baiklah, Ibu absen dulu ya kehadirannya. Lukman, Hadir, Bu. Rahman, Hadir, Bu. Ferdi, Hadir, Bu. Muhammad Safi'i. Hadir, Bu. Baiklah, kita lanjut. Judul materi kita pada hari ini yaitu tentang bentuk-bentuk pasar. Apabila berbicara tentang pasar, apa yang ada di benak kalian jika mendengar kata pasar? Silakan bagi yang tahu tunjuk tangan. Saya, Bu. Silakan. Banyak pembeli. Benar sekali. Kasih aplaus untuk kawan-kawan kita. Ada lagi yang ingin menambahi? Saya, Bu. Silakan. Banyak penjual, Bu. Benar sekali. Silakan kasih aplaus. Ada lagi? Ada, Bu. Baiklah, jika tidak ada, kita bahas. Yang pertama, pengertian pasar. Pasar yaitu tempat bertemunya antara si penjual dan si pembeli untuk melakukan transaksi jual beli. Di mana nanti di sini si penjual akan menawarkan barang-barang yang diproduksinya kepada si pembeli. Berbicara tentang pasar, di sini ada bentuk-bentuk pasar. Yang pertama, pasar persaingan sempurna. Yang kedua, pasar monopolistik. Yang ketiga, pasar oligopoli. Yang keempat, pasar monopoli. Yang kelima, pasar monopsoni. 6, pasar oligopsoni. Sebenarnya ini jumlahnya cuma sedikit, tapi seperti pasar monopolistik, pasar monopoli hampir sama, tetapi di sini ada sedikit perbedaan. Yang pertama, pasar persaingan sempurna, yaitu pasar di mana terdapat banyak penjual yang menjual barang yang sama sehingga tidak ada yang bisa mempengaruhi harga. Contohnya di sini yaitu seperti ketika kita pergi ke pasar, banyak penjual tomat, banyak penjual cabai. Mereka memproduksi produk yang sama yaitu tomat dan cabai. Dan di pasar tersebut banyak si konsumsi atau si pembeli. Kemudian kelebihan dari pasar persaingan sempurna, yang pertama, tidak ada halangan masuk keluar dari pasar. Jelas sekali, karena itu adalah pasar persaingan. Kemudian yang kedua, produk yang dijual bersifat homogen. Produk yang tadi seperti cabai banyak yang menjualnya sehingga homogen, tetapi produknya sama. Kemudian kelemahannya yang pertama, barang yang homogen menyebabkan konsumen tidak banyak memiliki pilihan. Kelemahannya di sini yaitu untuk para konsumen, di mana konsumen karena terlalu banyak penjual cabai tomat sehingga tidak banyak penjual barang-barang lain, sehingga konsumen untuk memperoleh barang yang diinginkan susah. Kemudian yang kedua, pasar monopolistik, yaitu pasar di mana banyak penjual tetapi beda produk yang ditawarkan. Contohnya yaitu seperti perusahaan sampo. Nama produknya sama tetapi merek berbeda. Berbicara tentang sampo, ada sampo Pantene, ada sampo Clear, tapi itu adalah satu produk yang sama. Kelebihan dari pasar monopolistik yang pertama, penjual tidak sebanyak pasar persaingan sempurna. Ketika kita seperti pabrik perusahaan sampo tadi, tidak banyak perusahaan sampo di sini, tapi dia hanya satu produk, tetapi cuma beda di merek. Kemudian yang kedua, memacu kreativitas produsen, sehingga dalam khasiat sampo tadi berbeda-beda khasiat yang diberikan
kepada sampo tersebut sehingga para konsumen cuma memilih merek mana yang harus mereka konsumsi. Kemudian kelemahannya biaya mahal. Jelas biaya mahal karena untuk memproduksi suatu barang itu ada namanya faktor-faktor produksi yang harus dilewati. Kemudian persaingan sangat berat. Yang ketiga, pasar oligopoli, yaitu pasar di mana hanya terdapat beberapa penjual yang saling bersaing sedangkan pembeli banyak. Contohnya pasar mobil. Sebuah perusahaan mobil untuk memasarkan barangnya memang hanya beberapa, tidak begitu banyak seperti pasar persaingan sempurna. Mereka hanya beberapa dalam memasarkan produksi barang yang diproduksinya. Kemudian ada kelebihan. Yang pertama, terdapat sedikit penjual karena dibutuhkan investasi besar. Jelas sekali karena modal atau investasi yang harus dibutuhkan dalam membangun sebuah perusahaan memproduksi mobil itu sangat besar. Kemudian kelemahannya akan terjadi perang harga. Jelas sekali karena akan terjadi perang harga apabila mereka tidak bekerja sama dalam hal memberikan harga. Kemudian yang keempat ada pasar monopoli, di mana terdapat satu penjual yang menguasai perdagangan barang atau jasa. Kelebihan dari pasar monopoli yaitu keuntungan penjual cukup tinggi. Kemudian kelemahannya, pembeli tidak ada pilihan lain untuk membeli barang karena barang yang diproduksi monopoli, hanya satu jenis barang saja. Kemudian keuntungan hanya terpusat pada satu perusahaan karena satu perusahaanlah yang menguasai pasar monopoli tersebut. Kemudian yang kelima ada pasar monopsoni, sama seperti pasar monopoli, cuma di sini banyak penjual dan di sini perbedaannya banyak penjual tetapi satu pembeli. Ini contohnya seperti perusahaan PLN, dia hanya satu perusahaannya, tetapi yang dibutuhkan banyak. Semua masyarakat membutuhkan banyak PLN tersebut. Kemudian ada pasar oligopsoni, yaitu pasar di mana terdapat beberapa pembeli dan banyak penjual. Beberapa pembeli dan banyak penjual ini hampir sama dengan oligopoli. Kemudian kita lanjut, ada peran pemerintah di dalam pasar. Yang pertama, penetapan harga. Pemerintah sangat berkontribusi dalam penetapan harga di pasar-pasar tersebut. Kemudian yang kedua ada penetapan pajak. Sebuah perusahaan akan dikenakan pajak ketika dia sudah mulai memproduksi barang-barangnya. Kemudian yang ketiga ada pemberian subsidi. Misalnya ketika kita membeli pupuk, sebenarnya pupuk yang tertera harga 120.000 misalnya, itu sudah disubsidi pemerintah. Kalau kita membeli dari harga awal, mungkin ini harganya sangat tinggi. Cukup demikian penjelasan pada hari ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, dipersilahkan. Tidak, Bu. Baiklah, silakan dicatat sebentar materi yang perlu untuk Anda. Poin-poin penting yang perlu dicatat, silakan. Selesai, Bu. Baiklah, untuk menguji kemampuan kompetensi yang kalian peroleh, silakan dicatat di buku catatannya, di buku tugas.
dicatat. Tuliskan bentuk-bentuk pasar. Buat percepatan namanya. Bisa naik. Nah, Bu. Buat tercepat. Kemudian yang kedua, coba tuliskan contoh pasar persaingan sempurna. Satu lagi. Tuliskan 3 peran pemerintah di dalam pasar. Baiklah, kesimpulan dari materi kita pada hari ini yaitu pasar yaitu tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan jual beli. Setelah kita mempelajari materi kita pada hari ini, kita sudah mengetahui apa saja bentuk-bentuk pasar, apa saja kelemahannya dan apa saja kelebihannya. Untuk itu silakan di rumah lanjut catatan kalian buat kesimpulan atau resume untuk mencari poin-poin penting dari mata pelajaran kita pada hari ini. Kita cukupkan sampai di sini dulu karena waktu sudah habis. Billahi bisabil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.